Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil wafa, amma ba'd. Ingkang kawula ta'zimi Romo Kiai Haji Bambang Sudarsono beserta keluarganipun, ingkang kawula hormati para alim ulama, para wali santri, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang dingin ini kita sempatkan untuk hadir di majelis ta'lim yang insya Allah penuh barakah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita hadir dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kedatangan kita benar-benar tercatat sebagai amal salihah yang mengabadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Muharram itu menjadi istimewa karena banyak kejadian istimewa di dalamnya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang terampunkan dosanya. Artinya Nabi Adam memiliki merasa bersalah karena telah melanggar perintah Allah memakan buah khuldi saat di surga. Ada satu kalimat rahasia ketika Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah sehingga dirinya diampuni. Kalimat itu diucapkan Nabi Adam alaihissalam saat berada di Makkah. Beliau mengucapkan kata-kata, "Ya Allah, bihaqqi Muhammadin habibuka tub alayya," yang artinya, wahai Allah, dengan kebenaran Muhammad kekasihmu, terimalah taubatku. Kemudian Allah bertanya, kapan kau mengetahui Muhammad kekasihku? Saat aku berada di surga. Di situ ada pintu surga. Di atas pintu surga terdapat kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa yang menyandingkan dirinya kepada Allah selain kekasihnya, secara otomatis logika Nabi Adam itu langsung masuk. Oh, berarti Muhammad ini gak gemen-gemen, ini orang istimewa ini. Maka ketika dirinya memohon taubat, dirinya menyebut nama Muhammad sebagai perantara pertaubatan dirinya kepada Allah. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, andai kata engkau taubat kepadaku tanpa menyebut nama kekasihku dalam doamu, aku tidak akan mengampuni dirimu sampai hari kiamat. Jadi sholawat setelah bacaan tahmid itu menjadi salah satu rukun di dalam khutbah. Orang yang meninggalkan khutbah, rukun khutbahnya itu akan tidak sah. Ini menandakan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sendiri di dalam sebuah hadis qudsi, ya Muhammad, bi khalaqtuka wa bika khalaqtul aflaka, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Yang artinya, hai Muhammad, sebab diriku aku menciptakan dirimu,
sebab dirimu aku menciptakan seluruh alam semesta. Andai kata tidak ada dirimu, aku tidak peduli untuk menciptakan alam semesta. Jadi alasan Allah menciptakan alam semesta itu karena akan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kejadian di bulan Muharram yang senantiasa kita peringati di tanggal Tasu'a maupun Asyura, itu banyak sekali kejadian-kejadian ampuh yang diabadikan dalam setiap cerita-cerita. Tadi sudah Nabi Adam, sekarang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam diasuh oleh Fir'aun, yang notabene Fir'aun itu ngaku Tuhan. Sudah kaya raya, jadi raja, ngaku Tuhan. Anak tirinya utusan Allah, coba. Itu kan si malakama itu. Apalagi Nabi Musa itu sejak kecil sudah cidal, sehingga ngomongnya nggak jelas. Ketika berdakwah ngajak Raja Fir'aun untuk masuk bertauhid kepada Allah, itu Allah merintah kepada Fir'aun untuk ngajak sepupunya, yaitu Nabi Harun. Ajak itu Harun untuk berkata ke Fir'aun supaya beriman kepada Allah. Diajak, ditantang. Akhirnya ilmu-ilmu sihir didatangkan. Awalnya takut. Beliau ingat bahwa tongkatnya ini akan menjadi ular dan akan memakan seluruh hasil dari rekayasa penyihir. Akhirnya para penyihir itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun malu. Gimana ini disuruh nantang Nabi Musa malah bertuhan pada Tuhannya Nabi Musa. Sakit rasanya. Sakitnya itu di sini gitu. Akhirnya Fir'aun itu sapa sing gak iman ning aku. Melok Tuhane Musa, tak salib. Ancemane kabur kabeh. Kabur semua ikut rombongan Nabi Musa. Kabur gitu. Lari sampai ke pinggir laut. Ke pinggir laut bingung. Ini gimana lagi Tuhan, gak punya jalan. Akhirnya Allah memberi perintah pada dirinya untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Dan itu hanya sebuah wasilah. Dipukulkan, terbelah lautan menjadi jalan tol. Lewatlah para pengikut Bani Israil. Itu kalau jangan sampai menemukan tongkatnya Nabi Musa, kira-kira kalau dipukulkan ke air itu membelah apa enggak? Nyiprat neng sampean aja, enggak sampai membelah. Karena khusus diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjalan sampai ke seberang, laut menutup, kondisi Fir'aun berada di dalamnya. Sampai-sampai Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun, aku utuhkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi umat-umat setelah kamu. Sekarang itu jasadnya Fir'aun utuh, berada di sebuah monumen, posisinya terlentang, jadi tontonan tiap orang. Itu misalkan Fir'aun dikasih nyawa, itu malunya luar biasa gitu. Luar binasa, malu banget. Sudah ngaku Tuhan, jadi tontonan. Ini sebuah kengerian yang sangat-sangat tidak diharapkan sama Fir'aun. Lah, pengikut Fir'aun yang ikut mengejar itu ternyata tidak ada jasadnya sudah. Udah dimakan ikan-ikan dan binatang di dalam air. Sementara Fir'aun jasadnya memang diabadikan oleh Allah. Ketika orang non-muslim mengetahui ada ayat ini yang berkaitan dengan keutuhan jasadnya Fir'aun, masuk Islam. Karena dibedah dadanya sama Allah atas hidayah-hidayah yang dia ketahui melalui ilmu logika. Oh, baik, Al-Quran ki enek atas keutuhan jasadnya Fir'aun. Padahal Fir'aun waktu itu tidak memakai baju pengawet. Tapi memang binatang-binatang di dalam situ nggak doyan sama dia. Itu atas perintah Allah, loh, Pak. Saking gilone makhluk-makhluk ini di dalam air itu nggak ada yang nyaplok sama Fir'aun.
Ketika sudah sampai seberang, itu tanggalnya adalah tanggal 10 Muharram, dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat Isya sesuai tiba waktunya beliau ke seberang, itu waktunya waktu Isya. Kemudian ada juga Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu nabi yang saya pikir dalam berjuang itu si malakama. Bagaimana tidak? Dirinya itu punya umat, tapi mintanya bukan rahmatnya Allah, mintanya azab. Yunus, nek terah awakmu nabi, coba datangkan azab buat kami coba. Bingung tuh. Iki nek aku nek jaluk Gusti Allah azab, iki mesti turun. Nek aku jaluk rahmat kok kancaku padha gak jaluk. Wis tak tinggal akhirnya tidak disembadani, tidak dilakukan permohonan untuk azab maupun rahmat. Kabur, naik perahu terlalu berat, dikopiok, jatuhlah nama Yunus untuk dibuang ke laut. Ketika dibuang ke laut itu langsung dicaplok ikan, dan itu durasinya tidak 1 jam 4 jam, tapi 40 hari. Kalau kita yang dicaplok 40 hari kira-kira sudah dikeremus itu sama giginya ikan itu. Sayangnya bukan nabi ya, tapi saya itu sebenarnya nabi cuma nama aja. Jadi kalau dikeremus ojo lakukan nabi apa guna jeneng tok lah, salam. Tentu bukan sebuah dalil untuk tidak dimakan. Nah, ketika dimuntahkan di pinggir pantai, itu posisi Nabi Yunus itu di waktu asar. Ketika sudah dimuntahkan, dirinya mendapatkan wahyu untuk perintah melaksanakan sholat asar dan kembali ke masyarakatnya, dan masyarakatnya mohon ampun kepada Allah dan tidak meminta azab lagi, tapi meminta rahmat dan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus dengan umatnya bisa bersinergi dengan baik. Ini sebuah pertanda bahwa dalam berdakwah itu kadang ada yang menerima, ada yang menolak. Gak usah ngaji ngene. Oh, dilakoni ya kan istiqomah. Insya Allah atas petunjuk Allah, semua orang-orang yang dulunya benci akan berubah menjadi cinta. Maka kenapa Sayyidina Ali itu memberi perumpamaan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa baghidaka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasihmu ala kadarnya. Bisa jadi suatu saat kekasihmu itu bakal jadi musuhmu. Kuadung bucin bae bojone wong. Kan yo ngeri. Wis koyo wis ngitung dina satset bae petunge karo bocahe, sitoke petung karo bapak ibuke, wassalam. Kalah dhisik. Nah, ini. Tapi sebaliknya, bencilah pembencimu biasa saja. Oh, kamu benci aku, oh ya nggak masalah. Jangan pembenci kamu itu kamu benci balik. Bisa-bisa iku malah dadi bojomu alias kekasihmu. Wisin diembian aku kok mbok siram banyu regetan kayaknya apa lho. Lah iki welek lho, tapi ngangeni keri-keri ngono. Wah, akhirnya wah, muni elak suwi-suwi bosen karo eleke malah karek ganteng nih. Karena ternyata hati wanita itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Apalagi naik ke dompet, oh tambah luwe kandel meneh. Titenono lah ngoten. Makane Bapak Ibu misalkan jenengan iku menyadari ibu di dapur iku rame, iku aja disauri, karena menurut penelitian dokter bahwa wanita itu butuh 20.000 kata dalam satu hari. Mergana tercipta dari Hawa. Nek wong lanang sangka Adam maksimal 5.000 kata.
Makanya nek ibu kuning pak dapur muni-muni ngono kae yo aktivitasnya double. Yo masak, yo nyuci, yo ngeringno klambi, yo dulang anake. Iso kabeh. Bapak yo ora iso ngoten niku. Masyaallah. Sikile mutik kayu, kene goreng-goreng. Iso kabeh. Multi talenta niku. Nek wong lanang multi talentan. Disuwi iki gak iso nang ndi. Nah, kemudian Nabi Yunus alaihissalam sudah bahagia bersama para kaumnya. Di situ ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sewaktu dirinya terbakar dengan apinya Raja Namrud itu, dibakar oleh warga setempat karena telah memenggal kepala Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya ketika mau dibakar, datanglah malaikat Jibril bertanya, kamu gak minta tolong sama aku? Enggak. Gak minta tolong sama Allah? Enggak. Aku berserah diri sama Allah. Maunya Allah manut. Karena maksimalnya dirinya berserah diri kepada Allah itu 100%, apa yang dia lakukan? Allah memerintahkan kepada sifat api yang membakar menjadi sifat yang dingin, yang menyejukkan. Diabadikan dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim keluar dari api itu malah kedinginan. Wah, demi kayak metu saka freezer. Bayangkan, ketika sudah keluar, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi kewajiban untuk sholat zuhur. Jadi sebenarnya sholat yang laku kita adalah sholatnya para nabi-nabi terdahulu. Lo menak no nabi biyen iku gur sak waktu tok iya menak, tapi sing gak pati menak kuwi atusan tahun, bahkan ada yang 1200 tahun. Nabi Adam 1200 tahun sholatnya subuh tok. Wah kowe ya rada keju 1200 tahun, kesel pol niku. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata kewajiban-kewajiban kita ini difungsikan untuk melatih kedisiplinan dalam menggunakan waktu. Kemudian ada setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Masya Allah sudah memilih seluruh makhluk berpasangan untuk masuk perahunya. Kemudian jamaahnya selama 800 tahun dakwah itu, yang ikut iman itu cuma 80. Jadi 10 tahun satu santri. Ibu ngibadah. Punya anak namanya Kan'an, diajak naik perahu emoh. Oh gak pak, aku mau numpak perahu, aku tak munggah gunung Daur di Rigono Himalaya. Gak ada yang bisa selamat hari ini. La asimal yaum, ora enek sing iso nyelamet nih saya. Ayo. Tetap emoh, akhirnya tenggelam dan yo meninggal. Kayak seorang renang kayak yo suwi ning banyu. Sedih Nabi Nuh gak karon, ya Allah, anakku kuwi keluargaku disuwun ning Gusti. Dek iku nduk keluargamu, keluargamu ku wong sing padha iman ning sliramu. Oh, dan nggih maaf, enggak tahu. Ternyata ketika anak sudah berubah iman, itu sudah bukan termasuk keluarga. Ibaratnya yo ditokne saka kakak, yo ditokne saka ahli waris. Dipraktekno ning saiki. Mulane hati-hati. Kita punya anak turun itu jangan sampai menikah dengan orang yang agamanya lain. Kemarin ada yang sempat viral itu orang yang mempermainkan agama. Jadi dia itu seorang wanita yang wajahnya cantik. Ketika yang cinta itu laki-laki muslim, dia jadi muslim. Ketika dia wis bar iki bosen ganti pacar wong Hindu. Dadi wong Hindu. Akhirnya dadi wong Yahudi, dadi wong Katolik. Pindah-pindah agama sesuai dengan
laki-laki yang dia cintai meninggal itu, masya Allah, malamnya itu ada letusan di alam kuburnya, meledos ambles bisa, gosok gak karu-karuan, terus gak enek wani sing delok, misalnya delok paling mulai dadi koyo ngopo. Itu hukuman di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Maka dari itu kita hendaknya senantiasa menjaga iman kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa senantiasa istiqomah. Nah, perlu dipahami juga bahwa bekal untuk akhirat itu suatu bekal yang diberikan untuk jalan kebaikan. Dalilnya apa? Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian yang urusannya dengan duniawi itu bakal sirna alias musnah. Tapi apa yang di sisi Allah yang kamu tasarrufkan dalam jalan Allah itu akan abadi di sisi Allah. Maka dari itu faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian bertekad kuat, maka berserah dirilah kepada Allah dengan 100%. Ojo separuh-separuh. Kadang orang itu berserah diri niki separuh-separuh. Aku ki pasrah mbek Gusti Allah ora yo. Yo pasrah pol, tapi syaratnya pasrah harus sudah ada usaha. Usahanya apa? Satu, kalau memang besok ujian belajarnya harus dengan tekun. Lah wong sing belajar dengan tekun lho, pas ujian urung mesti bener kabeh. Apa meneh gak sinau tambah gak iso garap. Nah, ada usaha nanti akan berbanding lurus dengan tawakal. Gak boleh kok sesuk ujian aku tak tawakal biji piro-piro manut yo biji ndok tenan. Karena apa? Dia salah dalam menerapkan tawakal. Lah tawakal itu bisa pada titik itu ketika sudah ada usaha. Nek usaha wis maksimal, misalkan para petani ku nandur pari, kemudian dipupuk, dikei banyu, dielepi, kemudian dicabuti sukete, diopeni kata itu hasil panennya urung mesti api. Kadang enek serangan wereng, serangan kewan-kewan sing makan hasil apa meneh kita wis gak usah nandur pari kono lak tukul-tukul dhewe, gak ada ceritanya. Gak ditanduri pari kok tukul pari gak ada. Ini anehnya, ketika kita nanam padi itu sekaligus tumbuhlah apa? Rumput. Tapi kalau dibalik enggak. Kita nanam rumput, apakah di situ akan ada padi? Ya enggak akan. Artinya apa? Ternyata hal-hal yang baik itu tidak mesti akan diterima baik oleh orang lain. Tapi sebaliknya, hal-hal yang buruk itu mesti buruk untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Nuh, kesemuanya diselamatkan oleh Allah dari musibah yang akan menimpa mereka tatkala tawakal sepenuhnya kepada Allah, sehingga di tanggal 10 Muharram mereka diselamatkan dan akhirnya menjadi amaliyah ibadah kita. Dan khususnya kita meringankan beban-beban anak yatim, menyantuni mereka, berharap rasa kasih sayang kita akan melimpah ruah sebagaimana Allah menggantikannya nanti di akhirat berwujud ampunan dan juga kasih sayang Allah, sehingga membawa diri kita ke hadirat Allah dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Barang siapa berharap panenan dunia, panenan akhirat
maka nazid akan kami tambah pada mereka panenannya di dunia. Artinya orang yang mencari urusan dunia akan dicukupkan urusan rezekinya. Tapi sebaliknya, barang siapa mencari panenan dunia saja, nuktihi minha, kami akan memberinya sebagian kecil dari isi dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan bagi dia tidak akan memiliki bagian sedikit pun di akhirat. Iki ora tok sorong ngeten iki. Nalika mbiyen ngurusi donya sampai sugih blegedu gak mikir akhirat belas, ketika tiba di akhirat niku lho ditekoni, amalanmu apa gak duwe? Lho donyamu akeh nggih tak seneng-seneng tok. Gak nggih akhirat balas belas lali. Lah terus piye? Pengen balik ta? Gak iso. Gak iso balik. Maka dari itu kita yang sudah punya iman, yang menjadi umat Nabi Muhammad ini hendaknya memikirkan dua-duanya. Artinya apa? Mari kita pikir urusan akhiratnya, nanti urusan dunianya bakal ketut. Jangan dibalik. Mungkin donya tok dikira akhiratnya ketut, malah bablas. Malah lali sholat, lali ibadah, lali pengajian, lali sholawatan, ngurusi urusan donya nek bare. Maka dari itu salah satu kalimat yang terkenal, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan hidup selamanya. Orang itu kalau bayangannya hidup selamanya, masih ada hari esok. Kerja golek duit, diterusne sesuk iso. Tapi ngibadah kanggo akhirat, bayangkan besok pagi wis renek, berarti salate, ngibadahi, wiridane, bacaan hariane kuwi kudu kudu aja ditunda. Maca Yasin sok mbene, maca Tabarok sok mbene, maca Waqiah Arafan sok minggu ngarep. Kuwi itu padahal kuwi urusane amalan akhirat. Kuwi aja ditunda. Supaya apa? Supaya kita punya bayangan bahwa bekal kita untuk akhirat sudah cukup, tapi sebenarnya tidak akan cukup. Maka dari itu kita hendaknya perbanyak amalan ibadah-ibadah kita berlandaskan dari baginda Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama yang senantiasa menjadi panutan-panutan kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita tidak akan melupakan urusan akhirat, yang mana akhirat itu akan abadi. Kalau abadi sangune kudu luwe akeh. Nang donya kuwi enek wektune, ada tiba ajalnya, maka yo harus berimbang antara akhirat dan dunia. Maka kenapa doa saku jagat itu komplit? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami di dalam urusan dunianya kebaikan. Duwe urusan dunyane apik, duwe urusan akhirate yo apik, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan kami, panjangkanlah
usia kami, berilah keberkahan dalam usia kami, berilah kesehatan jasmani dan rohani, berilah rezeki yang penuh barakah dan manfaat, berilah ilmu yang manfaat di dini wa dunya hatta al-akhirah. Berilah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan yang salih salihah, yang senantiasa taat kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami kepadamu ya Allah, menjadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kami belum pernah menatap wajahnya, maka nanti di akhirat ya Allah, jangan halangi pertemuan kami dengannya, sehingga kami bisa mengucapkan salam di hadapannya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, sehingga kami semuanya mendapatkan syafaatnya, digiring bersama-sama ke dalam surga. Jangan sampai Engkau kirim kami ya Allah ke dalam api neraka. Sungguh kami tidak kuasa berada di dalamnya. Dengan api dunia saja ya Allah kami sudah menjerit kesakitan, apalagi 700 kali panasnya dengan panas api dunia. Sungguh kami tidak kuasa berada di dalamnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan pekerjaan kami ya Allah, mudahkanlah urusan belajar kami ya Allah, mudahkanlah urusan pondok kami ya Allah. Berilah kami keberkahan ilmu yang kami dapatkan, mudahkanlah urusan kami dalam menghafalkan Al-Quran dan hadis, mudahkanlah kami dalam memahami ilmu agama, sehingga akan berguna bagi kami dan nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkanlah rezeki untuk kami ya Allah, sehingga kami bisa ziarah ke Makkah dan Madinah, sehingga kami bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Mudahkanlah urusan itu ya Allah, sehingga kami semuanya ya Allah tergolong hamba-hambamu yang solih solihah, yang akhir hidupnya husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan keluarga kami yang masih sakit Engkau beri kesembuhan. Mudah-mudahan kami yang sedang diberi ujian diberi kekuatan. Mudah-mudahan kami semua yang diberi ujian senantiasa lulus dengan ujiannya ya Allah, senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau karuniakan. Bahkan kami tidak mampu menghitung nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten faedah lan manfaatipun. Kirang lakuni mahfuz pangasami wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ismail Hasan STHI.ME atas apa yang beliau sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah wa doa kafaratul majlis.